Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Nisa Rahmi, CGP Angkatan 8. Selamat datang pada koneksi antar materi modul 2.2, yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi materi kali ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah bahwa pembelajaran harus bersifat holistik yang berpusat pada murid. Guru tidak hanya memberikan kompetensi akademik saja, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial emosional murid. Perubahan sikap dan keterampilan seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan bertanggung jawab, sehingga tercapai kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran menjadi teladan dengan menunjukkan empati kepada murid dan memiliki nilai mandiri untuk belajar sepanjang hayat, dan kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah untuk menumbuhkan dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai 5 kompetensi dalam PSE. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan pada kebutuhan belajar murid, sehingga di sekolah terwujud murid yang memiliki budi pekerti yang merupakan bersatunya budi, yaitu gerak pikiran, rasa, dan kemauan, menimbulkan pekerti berupa tenaga, olahraga, karya untuk membentuk pribadi yang utuh dengan karakter, profil pelajar Pancasila sebagai dasar dari pendidikan. Adanya pendidikan sosial emosional mendorong terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan well-being sesuai dengan yang dimaksud dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan memiliki maksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan lanjutan yang pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, dan setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. Dan 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah. Jawaban dari pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran seorang guru hanya berfokus pada kompetensi kognitif dan keterampilan,
sedangkan sikap pun hanya dalam bentuk penilaian saja yang diamati pada saat pembelajaran. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran juga menciptakan kompetensi sosial emosional yang ternyata berdasarkan penelitian PSE dapat menghasilkan pencapaian akademik termasuk kesejahteraan psikologis. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di lingkungan sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan yang penting yang akan saya pelajari adalah yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah menerapkan praktik pembelajaran sosial dan emosional dengan teknik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik yang lainnya. Penerapan yang ketiga yaitu menerapkan 4 indikator PSE yang dilaksanakan di kelas dan di sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. Jawaban pertanyaan lanjutan yang ketiga yaitu berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan rekan sejawat. Yang pertama, perubahan bagi murid, yaitu melakukan integrasi penerapan PSE dalam praktek mengajar guru dalam pembelajaran, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan yang bersifat optimistik. Yang kedua, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dengan menerapkan PSE sehingga tercipta kesejahteraan psikologis atau well-being. Perubahan kedua yaitu bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.